Halo Sobat Aso Naruhodo Channel, konnichiwa, apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan senang kita kembali bertemu di media YouTube ini, tentunya bersama Aso Naruhodo Channel yang akan membahas atau bercerita tentang Jepang. Ya, seperti biasa, saya ditemani oleh teman saya, yaitu Ibu Susi Ong, PhD, dosen kajian wilayah Jepang, SKSG University of Indonesia, Universitas Indonesia. Kali ini kita juga kembali lagi bersama Anda untuk melanjutkan cerita kita, ya, yang terkait dengan peristiwa penembakan terhadap Shinzo Abe, mantan Perdana Menteri Jepang. Oke, kita gabung dengan Ibu Susi ya. Halo Ibu Susi, apa Halo Ibu kabar? Apim, baik, Sehat terima ya? kasih. Sehat-sehat selalu Oke, ya. senang kita bisa ketemu lagi nih. Kita melanjutkan cerita kita yang berapa ya? 2 minggu lalu atau 1 minggu lalu kurang lebih ya? Ya. Ternyata peristiwa yang menggemparkan dunia itu penembakan terhadap Shinzo Abe ini semakin marak ya diberitakan di media massa di Jepang, dan semakin banyak berita yang terkait dengan itu. Tapi seperti yang kemarin juga, kita tidak akan membahas tentang Shinzo Abe-nya ya. Tapi aspek lain dari peristiwa itu, yaitu kita lebih fokus kepada si pelaku ya. Seperti yang kemarin kita juga membahas tentang si pelaku, apa yang diberitakan di media massa di Jepang, dan kita juga akan melanjutkan cerita itu. Kita akan update ya dengan berita-berita yang muncul atau berita-berita di media massa di Jepang ya, yang sekian marak sekarang ini, ya masih tentang Yamagami Tetsuya ya, pelaku penembakan pelaku penembakan terhadap Abe, Shinzo Abe ya. Oke, ya belum lama ini kayaknya ada satu perkembangan, yaitu kayaknya kita juga sering ada ya di kita kalau ada peristiwa yang seperti apa, kita mau mendapatkan dukungan, kadang kita juga mengajukan petisi misalnya gitu ya, ada peristiwa apa gitu ya. Ternyata terkait dengan Yamagami ini juga ada sekelompok masyarakat di Jepang yang mengajukan petisi ya lewat Change.org gitu ya. Menarik sekali untuk dibahas nih. Ya. Gimana ceritanya nih Bu Susi, coba apa yang ini yang saya kira ya. Baik, gitu ya Bu Apin ya. Jadi saya kira teman-teman Indonesia pasti tidak menyangka ya, ternyata di Jepang itu ada loh kelompok masyarakat yang ingin bersama-sama mengumpulkan tanda tangan ya di media sosial gitu ya, untuk menggalang dukungan untuk mengajukan petisi ke kejaksaan di Jepang ya, instansi hukum di Jepang, supaya meringankan hukumannya nanti ya. Ini diadili aja belum ya, sidangannya belum gitu ya, tapi mereka sudah mengambil inisiatif untuk mengajukan petisi, mengumpulkan tanda tangan dulu ya. Ini saya share screen ya websitenya di sini ya. Ini saya kira sudah terjelas ya, change.org gitu, organization. Saya kira teman-teman Indonesia mungkin banyak juga familiar. Kita di sini juga saya kira sering gitu ya, kita dimintai oleh teman kita untuk menandatangani petisi. Ini kan gampang, kan tinggal mengisi nama saja ya. Nah, ini adalah petisi ya. Judulnya itu adalah tanda tangan, mengumpulkan tanda tangan ya, supaya untuk meminta keringanan hukuman bagi si tersangka Yamagami Tetsuya ya. Jadi sekarang tanggal 2 Agustus ya. Ini sudah terkumpul menurut datanya ya, ini kan otomatis gitu kan ya, 4.660 tanda tangan ya. Jadi ada datanya ya. Jadi 3 menit yang lalu, ini saya kira diterjemahkan dari bahasa Jepang secara mekanik gitu ya, oleh mesin gitu ya, internet.
Ya, jadi ini adalah foto Yamagami ketika masih bocah gitu, masih kecil. Biasanya kalau bocah itu pasti kelihatannya kawaii gitu ya, culun gitu ya. Kampanye menggalang tanda tangan ini diinisiasi gitu ya, inisiatifnya oleh Saito Megumi namanya ya, karena tertulis di sini kan siapa yang pertama-tama membuat website ini dan menyebarluaskan website ini ya. Ini memulai petisi kepada ini Jaksa Agung di Jepang ya. Jadi dia ya menekankan ada 2 poin ya, bahwa si Yamagami ini ketika masa kanak-kanaknya dia tuh hidupnya sangat-sangat keras ya. Di sini dikatakan bahwa saya kira dia tuh mengecek ya. Jadi data informasi yang lebih lengkap ya. Jadi ada informasi mengenai si pelaku Yamagami yang kita tidak tahu ya. Jadi ternyata ayahnya bunuh diri, ibunya masuk ke ini ya menjadi anggota dari suatu organisasi ormas agama yang namanya Unification Church ya, kita singkat saja di UC ya, UC ya, dan menyumbang lebih dari 100 juta yen, itu kalau dirupiahkan tambah 0 aja 2 gitu kira-kira gitu ya, jadi sekitar 10 miliar rupiah ya, sehingga bangkrut ya, bangkrut. Kemudian ternyata Nambyo Nani, jadi Yamagami ini si pelaku ini punya kakak laki-laki ya, dia tuh sakit ya, menderita penyakit aneh gitu loh, sulit disembuhkan sehingga akhirnya dia bunuh diri. Jadi bayangkan ya, kakaknya, abangnya itu bunuh diri ya. Jadi ibunya itu setelah masuk ke UC gitu ya, dia tuh sangat terobsesi, telantarkan. Jadi ketika dia masih kecil gitu ya, dengan kakaknya dan adiknya ditelantarkan gitu ya. Katanya konon ayah dan ibunya tuh sering bertengkar, kemudian ayahnya bunuh diri. Terus dan sebagainya. Jadi pokoknya dia sejak kecil terlantar sampai kadang-kadang sampai tidak makan gitu ya. Jadi dan bahwa si pelaku ini kan dikatakan dia tuh pembunuh kan ya, pasti dikatakan ya orangnya jahat ya. Tetapi kalau dilihat riwayatnya dia sebetulnya seorang yang sangat tekun, ulet gitu ya. Dan dia itu ketika kuliah sekolah dia tuh belajar dengan rajin, meskipun dia DO ya tidak bisa menyelesaikan pendidikan tingginya, tapi dia berusaha untuk belajar, mengikuti pelatihan dan kemudian mengambil sertifikasi, sertifikasi keterampilan supaya bisa bekerja. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa dia sebetulnya seorang yang sebenarnya selalu bersikap positif. Oleh karena itu, jadi menurut si inisiator ya dari petisi ini, dia memohon ya dengan menjelaskan, memaparkan alasan-alasan tadi, dia memohon kepada Jaksa Agung Jepang untuk meringankan nantinya ya, meringankan hukuman kepada Yamagami ini. Ya, kemudian ada satu lagi poin lagi ya, yang saya kira juga penting ya, dia mengatakan ya, jadi si Saito Megumi ini mengatakan bahwa dengan adanya peristiwa kali ini, jadi terekspos adanya keberadaan dari ormas agama yang namanya UC ini, dan bahwa anak-anak dari anggota, jadi UC ini punya anggota itu anggota ini punya anak gitu ya, anak-anak mereka itu sebetulnya hidupnya sangat keras, mereka menderita karena orang tua mereka menjadi anggota dari ormas UC ini. Nah, ini sekilas ya, saya kira ini ya di sini ya dijelaskan ya. Jadi dia menyimpulkan ya bahwa sebetulnya Yamagami itu dia sudah berusaha, tapi karena keadaan gitu yang memaksa sehingga dia merasa putus asa. Oleh karena itu dia memohon kepada Jaksa Agung supaya mempertimbangkan ya untuk meringankan nantinya hukuman kepada si Yamagami ini. Oya no shinko ni yotte ya. Jadi katanya banyak sekali orang-orang yang sebetulnya hidupnya menderita baik secara lahiriah maupun batinnya, lahir batin ya, karena orang tua mereka menjadi apa ya, jadi ikut pada ormas agama tertentu. Dalam hal ini UC, Unification Church. Ya, nah ini ya saya kira kita perlu perkenalkan. Jadi bukan hanya masalah ada orang jahat kemudian dia membuat senapan senjata api sendiri kemudian menembak mantan perdana menteri. Oh ini pembunuhan, selesai sampai di situ ya. Masalahnya tidak sesimpel itu. Jadi si pelaku ini kenapa dia sampai bisa nekat gitu yang melakukan tindakan kriminal gitu. Jadi sebenarnya dia bukan cuma menembak dia tidak kabur gitu ya. Menembak berarti dia kan langsung tertangkap. Dia tidak ada gelagat, dia akan melarikan diri kan. Dia tertangkap dan setelah itu dia mungkin ya dia akan menghabiskan masa hidupnya itu ya sampai tua sampai mati di penjara. Itu kan sebenarnya konsekuensi kan. Itu semuanya saya kira dia tidak mungkin tidak tahu ya. Tapi sampai segitunya dia tahu bahwa konsekuensinya seperti apa, tapi tetap dia berbuat nekat ya, dia menembak mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Nah, ada apa? Jadi ini sebetulnya ada apanya itu yang sekarang banyak sekali dibahas di media Jepang, bahwa ini adalah masalah sosial gitu ya, masalah sosial di Jepang yang saya kira mungkin di Indonesia jarang ada yang tahu. Jadi kami di sini dalam bincang santai kali ini ya kami akan coba mengulas. Ya sampai dengan memperkenalkan
yang berkembang gitu, Iya, pembicaraan gitu ya, perkembangan diskusi yang berkembang di Jepang. Iya, Ya, yang pemberitaan yang ada terjadi di di Jepang media ya. massa di Jepang ya. Ya, oke. Ya, jadi di sini juga berarti generasi kedua ya, generasi kedua yang lebih bergerak ya, generasi kedua dari korban Yusi ya, yang mulai jadi gini, suaranya generasi kedua yang jadi korban. Generasi pertama itu adalah orang tua mereka yang masuk menjadi anggota UC, meskipun mereka dimintai sumbangan, donasi dan sebagainya, sama hidupnya miskin sampai bangkrut, mereka tidak merasa itu bermasalah. Ya, jadi yang merasa itu bermasalah, menderita adalah generasi anak-anak mereka. Di dalam bahasa Jepang disebut Nisei. Nisei artinya generasi keduanya. Generasi kedua inilah sekarang mulai berbicara. Jadi yang menjadi inisiator ya dari gerakan untuk menggalang tanda tangan ini sebetulnya dia sendiri juga adalah generasi kedua. Jadi dia merasa dirinya sangat-sangat menderita gara-gara orang tuanya itu ikut menjadi anggota dari Ormas UC. Jadi karena dia tuh merasa senasib penderitaan gitu ya. Dia simpatik pada Yamagami. Makanya dia menginisiatif memulai kampanye penggalangan tanda tangan ini. Iya, jadi karena ada peristiwa Yamagami ini, akhirnya yang generasi kedua ini mulai bersuara ya. Dan sebelumnya ya silence, ya hanya mengeluh gitu kan, tapi nggak bisa mengatakan gitu loh, kepada siapa harus mengatakannya. Ya. Nah, tapi juga ada kan yang menjadi korbannya sendiri juga kan, ada juga yang nggak tahan mungkin ya, kemudian dia mungkin ada yang mengadukan, mungkin kalau ada orang yang punya uang sih dia mengadukannya kepada pengacara atau bagaimana. Sulit ya ini karena kan ibaratnya tuh dalam bahasa Jepang itu dikatakan mereka tuh dicuci otak gitu ya, dengan mengatakan yang pengikut ormas ini adalah orang-orang suci yang sudah bebas dari dosa. Di luar ormas agama ini semuanya itu mereka adalah setan gitu ya. Jadi kalau sudah dicuci otak seperti itu, mereka juga nggak berani mengadu gitu ya, atau curhat gitu ya ke dunia luar. Ya karena sejak kecil kan sudah dicekoki gitu istilahnya ya. Makanya itu menyeramkan sekali ya. Nah, kalau tidak salah itu ada satu asosiasi dari para pengacara ya yang membantu menangani korban ya dari UC. Maksudnya apa tuh ya? Jadi pertama-tama begini ya, UC ini jadi kan menarik anggota, membujuk ya orang masyarakat menjadi anggota. Nah, siapa yang terbujuk kemudian masuk? Biasanya orang yang punya masalah di keluarga. Yang namanya kalau bermasalah di keluarga, jadi orang yang punya masalah dengan keluarga saya kira biasa gitu ya. Misalnya suami istri tidak akur, kemudian saudara gitu, sesama saudara tidak akur, itu biasa gitu. Bisa karena masalah ekonomi dan sebagainya ya. Nah, orang-orang yang kurang bahagia dalam kehidupan berkeluarganya, mereka sering kalinya ya mereka mencari tempat curhat. Akhirnya mereka tuh yang dibujuk gitu untuk masuk ke UC. Nah, UC ini suatu organisasi sebetulnya di Jepang itu sangat-sangat bermasalah, bukan sekarang, tapi sejak sekitar hampir 40 tahun yang lalu ya. Jadi terutama ketika di tahun 1980-an itu sudah hampir 40 tahun yang lalu ya, mereka mencoba jadi mencari anggota, kemudian anggotanya itu disuruh donasi gitu ya, donasi maksudnya nyumbang. Nah, saya kira di semua ormas agama gitu ya, jadi misalnya agama gitu ya, seperti Kristen, Islam, Buddha, semuanya sama ya. Intinya meminta umatnya untuk menyisihkan sebagian dari rezekinya gitu ya, untuk kebutuhan dari ormas agama tersebut ya. Tetapi UC ini luar biasa ya. Caranya seperti ini, saya coba share screen ya. Seperti ini. Nah, jadi ini sebetulnya dulu ketika tahun 1980-an itu sudah pernah diekspos, tapi kemudian di Jepang itu beritanya mati gitu ya, tidak digembar-gemborkan lagi. Padahal ini sebenarnya masalah sangat serius ya. Jadi di dalam bahasa Jepang ini ada istilah namanya Reikang Shouho. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan jadi spiritual sales gitu ya, penjualan spiritual gitu ya. Jadi sepertinya benda gitu, barang gitu kita tahu ini ada nilainya. Jadi misalnya satu satu mobil gitu ya, mobil ini nilainya berapa, kira-kira kita semua tahu ya, atau kebutuhan sehari-hari satu piring, satu mangkok, satu gelas gitu misalnya, dari kaca, dari plastik, nilainya berapa, harga pantesnya berapa gitu ya. Tetapi ini penjualannya ini beda ya, spiritual. Jadi mereka dibujuk ya, diberitahu bahwa ini di dalamnya mengandung mungkin kekuatan magis gitu ya. Atau misalnya kamu nih, orang tua kamu, nenek moyang kamu nih berdosa, sehingga mereka tuh
rohnya menderita ya. Jadi untuk membebaskan mereka itu kamu harus membeli gitu ya produk tertentu gitu ya dari ormas ini ya UC ini. Jadi misalnya contohnya ya, ini ada gambarnya, ada angkanya, Prof. Saya kira semua bisa baca gitu ya. Tahun 2021 tahun lalu gitu ya. Jadi misalnya ini cap ya. Jadi orang Jepang itu punya kebiasaan memberikan stempel cap ya. Kalau kita kan tanda tangan kan ya cap ya. Ini angkanya bisa baca 21. Ini mang ya. Mang itu nolnya 4 ya. Jadi 21 mang itu 210.000 yen. Kalau itu cap apa sih? Jadi cuma cap ini cap yang Asia nama gitu. Jadi misalnya nama saya Susi gitu ya. Di Susi diukir gitu Susi. Jadi nanti saya kalau kita tanda tangan harus pakai pen kan. Kalau orang Jepang nggak usah, tinggal cap aja gitu di stempel. Kemudian yang berikutnya ini Tsubo ya. Tsubo itu seperti Gucci gitu ya. Gucci ini harganya 700.000 yen ya. 70 juta rupiah. Kemudian ini ada lukisan gitu ya, apa ya, benda-benda seni gitu ya. Ini seperti lukisan. Ini harganya juga 70 juta rupiah gitu. Ini buat apa gitu ya. Jadi sebetulnya barang-barang ini nilainya berapa itu diabaikan ya. Pokoknya mereka dicekoki bahwa ini adalah barang yang ada kekuatan magis gitu. Jadi kalau kamu nggak beli ya nanti hidupmu menderita gitu ya. Kalau buat kita mungkin ya, kalau kita dalam keadaan damai, tentram, sejahtera, kan kita mikir buat apa ini nilainya nggak worth it gitu ya. Tapi kalau orang dalam keadaan galau atau kemudian dibujuk terus gitu ya, ada yang percaya. Nah jadi akhirnya banyak umatnya itu anggotanya itu beli ya, atau donasi ya. Donasinya itu jadi tahun 2021 jumlah donasi yang terkumpul itu 90 juta yen. 90 juta yen jadi berapa? 9 miliar rupiah gitu ya. Ya, selama tahun 2021 sejumlah ini ya yang dilaporkan ya. Jadi anggotanya itu ada yang membeli produk ini, kemudian memberikan donasi, akhirnya nyesel gitu ya. Karena nyesel, akhirnya kemudian mereka mengadu kepada satu asosiasi. Nanti kita akan bahas. Saya akan perkenalkan secara sekilas ya. Nah, konon ya menurut data statistik ya selama 35 tahun, jadi dari tahun 1987 ya sampai tahun lalu 2021 jumlah nilai gitu uang gitu ya yang dilaporkan oleh para anggota atau mereka merasa ditipu gitu ya itu mencapai 123,7 miliar yen. Ya kalau dirupiahkan tambahkan 20 ya. Jadi sebetulnya praktek ini sudah dimulai dari tahun 1980-an dan sudah menjadi masalah besar. Jadi waktu itu banyak anggota UC ini membeli kemudian menyesal gitu. Waduh saya diperas gitu ya. Mereka tuh jadi melapor, ada yang menggugat ke pengadilan minta dikembalikan uangnya dan sebagainya. Dan tapi sulit ya karena sudah dibuktikan karena dianggap itu kan jual beli itu kan sebenarnya transaksi bukan atas paksaan gitu ya. Kalau memang suka gitu ya, kalau memang udah membeli, kenapa kemudian menyesal dan menuntut ya. Jadi akhirnya sampai para pengacara di Jepang ya ada sejumlah pengacara itu mereka tergerak gitu, mereka melihat wah ini sulit ya bagi mereka, apalagi kalau masyarakat awam kan buta hukum kan ya. Jadi mereka membentuk suatu asosiasi ya, asosiasi pengacara yang tujuannya itu memberikan advokasi dukungan gitu, bantuan hukum ya kepada para korban dari yang disebut spiritual selling ya, sepertinya terutama dari si UC ini. Nah, ini lembaga ini didirikan tahun 1980-an sampai sekarang itu masih aktif ya. Sebetulnya berapa banyak korban yang itu yang tercatat di asosiasi itu? Mungkin atau ada tercatat korban di media massa yang mungkin ada berita. Jadi berapa kasus gitu ya, kasus yang dilaporkan. Kasus, jadi misalnya ada yang misalnya datang gitu melapor ya saya tuh dibujuk untuk membeli ini tuh saya beli tapi ternyata ini kan konyol misalnya satu Gucci nilainya 70 juta rupiah gitu ya 700.000 ya ini kan konyol gitu ya. Nah begitu ada yang melapor gitu mengadu gitu ya nah kemudian mereka mencatat gitu ya. Jadi jumlahnya ini jadi mereka tuh punya data jadi dari tahun 1980-an sampai sekarang ya itu terus terjadi ya. Nah, di sini sebetulnya ada masalah ya. Masalah bahwa ini sebetulnya sudah jadi masalah ketika di tahun 1980-an, tapi kenapa organisasi ini masih tidak dilarang dan bisa eksis sampai sekarang. Ya, ini contoh jadi foto dari beberapa orang pengacara gitu ya, pengacara yang mereka advokasi ya. Ini adalah konferensi pers mereka pada ini angkanya jelas ya. Tahun 2022 bulan 7 berarti bulan Juli ya tanggal 12. Tanggal 12 karena tanggal 8-nya kejadian, begitu kejadian di media massa itu hanya diberitakan
Yamagami, si penembak ini, dia mengatakan dia menembak mantan Perdana Menteri Shinzo Abe karena dia dendam pada ormas agama tertentu. Itu saja ya. Jadi nama itu tidak disebutkan. Media massa dia sebutkan ya, dia sebutkan ke polisi, tapi polisi mungkin juga memberitahukan ke media massa, tapi tidak ada media massa yang berani memberitakan. Jadi disamarkan ya menjadi ormas agama tertentu. Kemudian kalau nggak salah 2 atau 3 hari kemudian ya baru media massa itu mengumumkan bahwa ormas agama tertentu yang dimaksud itu adalah UC. Nah, segera setelah itu ya di tanggal 12 ini Asosiasi Pengacara ini langsung mereka mengadakan konferensi pers ya untuk memaparkan ya bahwa mereka ini organisasi ini sudah hampir selama lebih dari 30 tahun gitu ya, terus berusaha melakukan usaha advokasi membantu gitu ya para korban. Jadi anggota dari UC yang dibujuk atau setengah dipaksa untuk membeli produk sehingga uang mereka terkuras. Ya. Iya, jumlah uang yang dilaporkan oleh korban ya, cukup banyak ya. Itu berapa tadi itu 123 miliar. 123 miliar yen. Miliar yen, ya. Aduh, hitungnya berapa nih? 123 itu 6 kan? Tambah 02. 6 sebentar 9 kan miliar kan 9 tambah jadi 11 tambah 2 lagi berarti 13 digit. Coba dihitung ya, triliun ya berarti. Aduh nggak kebayang. Bisa triliun ya itu ya. Triliun rupiah loh. Wah, jumlah yang fantastis ya. Dan hebat juga ya bisa datanya bisa terkumpul gitu bisa di. Ini sebetulnya ini hanya sebagian, pasti hanya sebagian karena mereka hanya menerima masukan kalau ada yang melapor. Jadi kalau misalnya ada yang merasa tertipu, jadi misalnya disuruh beli cap 20 juta yen gitu, 20 juta rupiah gitu ya. Terus diem aja kan nerimo gitu, ya udah terima nasib aja yang ikhlas aja istilahnya ya. Yang nggak tercatat. Ya. Jadi angka tadi itu adalah angka yang dilaporkan. Dan uang kasus yang dilaporkan. Dan meskipun ada pelaporan seperti itu, yang pasti uang mereka tidak kembali ya. Ya, mereka bisa menggugat gitu ya ke pengadilan, tapi kan buktinya lemah. Iya, lemah karena itu sebagai donasi masalahnya. Donasi kan rela gitu kan iya. kita mau beli, ya gimana masa kemudian menggugat kembali gitu ya? Karena mungkin gitu. Alasannya adalah donasi dengan membeli ini sebagai donasi gitu kan istilahnya. Donasi supaya nanti terhindar dari malapetaka gitu ya. Terhindar dari malapetaka. Oke. Kemarin sempat kita bicara tentang UC juga ya. Ada mungkin cerita tentang UC misalnya kenapa kok orang sampai rela meninggalkan keluarganya untuk demi UC gitu kan. Jadi UC itu Unification Church gitu ya. Itu biasanya menargetkan orang yang kebetulan kurang beruntung gitu ya. Jadi misalnya sakit gitu ya, atau anggota keluarganya kurang akur. Dan banyak orang tuh merasa kalau orang hidupnya menderita biasanya lebih gampang gitulah diarahkan ya. Nah itu mereka diarahkan dengan paket cerita gitu ya, bahwa kamu hidup menderita karena kamu berdosa. Ya, mau hidup bahagia kan, makanya kamu harus menyucikan diri dengan cara memberikan donasi. Ya. Setahu saya pernah terjadi ya beberapa kali nikah massal gitu kan. Ternyata itu kan ada Unification Church gitu ya, sampai beratus orang gitu ya, tiba-tiba dalam satu hari gitu, dalam satu kesempatan ribuan ya. Sebelumnya nggak saling kenal. Oh gitu? Nggak saling kenal. Jadi pertama sedikit ya mungkin latar belakang gitu. UC ini singkatan dari Unification Church. Ini adalah sekte agama Kristen yang didirikan di Korea Selatan oleh orang Korea di tahun 1954. Ya, kemudian mereka ekspansi ke Jepang, ke seluruh dunia ya, di Indonesia mungkin nggak ada ya, di Amerika ada ya. Jadi salah satu program mereka tuh adalah nikah massal. Jadi orang-orang yang nikah dari mancanegara gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi mereka mendaftarkan namanya. Nah, mereka tuh dijodohkan ya oleh si pemimpin tertinggi itu ya, dijodohkan. Gitu? Nah itu ada yang mau.
Jadi bisa saja orang yang sudah percaya pasrah gitu ya, bahwa saya ini orang bodoh gitu misalnya ya. Jadi semuanya saya serahkan, berserah gitu ya kepada orang pintar. Itu katanya menurut dia tuh para pemimpin tertinggi dari UC itu apa penjelmaan Tuhan gitu ya, dan kira-kira begitu ya. Mungkin juga ada juga misalnya di orang Jepang itu ada lumayan banyak juga yang ikut dalam nikah massal, dan banyak di antara mereka menikah kan dengan laki-laki orang Korea Selatan gitu ya. Jadi di Jepang ya mungkin karena banyak merasa susah menikah gitu ya, susah dapat jodoh, ya udah akhirnya pasrah, udah berserah saja kepada bukan yang di atas gitu, pimpinan gitu ya. Jadi terima aja. Jadi pas hari H gitu, di hari yang ditentukan, mereka disuruh datang ke suatu tempat apa yang seperti auditorium gitu, bukan stadium gitu ya, stadium yang sangat luas. Nah di situ baru keluar daftar nama, si A nikah dengan B, C nikah dengan D, E nikah dengan F, dan seterusnya ya. Jadi sudah di situ kemudian ada pemberkatan gitu oleh si pimpinan tertinggi. Ya sudah, setelah itu ya mereka jadi menikah gitu ya. Dan kemudian yang menikah itu katanya mereka menjadi manusia yang suci gitu karena diberkati oleh si pemimpin tertinggi dari gereja itu ya. Nah ini kemudian ini karena salah satu sekte dari agama Kristen, dalam agama Kristen, jadi ajarannya adalah manusia itu dilahirkan berdosa gitu ya, karena manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa. Adam itu laki-laki, Hawa itu perempuan, itu jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia itu berdosa gitu ya. Tapi melalui pemberkatan pernikahan, nikah massal itu ya oleh si pimpinan tertinggi dari UC ini, si manusianya ini, si pasangannya dibebaskan dari dosa, disucikan dari dosa. Sehingga anak-anak yang lahir ya dari pernikahan nikah massal tersebut itu lahirnya tanpa dosa asal. Ya mungkin ini juga suatu hal yang sangat menggiurkan gitu ya, bisa bebas dari dosa asal gitu ya. Ceritanya begitu. Ya, tapi kemudian ada lanjutannya ya. Jadi setelah itu ya si keluarga ini baik orang tua maupun anaknya harus setia kepada Yusi. Kemudian si anaknya itu nggak boleh memilih pasangan hidup sendiri. Ya, jadi dia menikahnya harus dengan sesama anak dari pasangan yang ikut nikah massal gitu ya. Nah, karena menurut ceritanya gitu, orang-orang di luar gereja Yusi itu adalah dunia setan, itu setan semua ya. Itu setan. Jadi sedangkan orang-orang UC itu adalah orang-orang suci. Ya, itu sebetulnya dilema banget ya. Jadi kalau si orang tua mau percaya pada apa itu sebetulnya kan hak mereka. Tapi dengan mereka ikut menjadi anggota UC itu hak asasi dari anak-anak mereka itu sebenarnya ikut dilanggar. Ya, itu sebenarnya masalah besar gitu ya. Ya. Anak nggak bisa bebas memilih pasangannya. Ya. Nah ini juga sekarang banyak sekali yang diekspos ya. Jadi sebetulnya jumlahnya kalau kita mau bilang banyak, ya nggak banyak banget, tapi ada ya. Nah belakangan gara-gara peristiwa penembakan kali ini kan UC sangat disorot ya. Akhirnya anak-anak ya yang lahir dari pasangan nikah massal tersebut banyak yang mulai muncul ya, tampil ya di media sosial gitu, forum publik gitu ya. Mereka mulai curhat gitu ya, mulai memberikan kesaksian. Ya, jadi saya dulu pernah menderita gitu, misalnya waktu kuliah tuh dia sempat punya pacar gitu ya, tapi sama orang tuanya itu dilarang, dibenci ya, dan seterusnya ya. Ada yang mengatakan saya punya pasangan itu, orang tuanya marah, katanya itu orang itu akan saya bunuh gitu ya. Akhirnya jadi masalah. Sampai segitunya ya. Nah itu sampai segitu. Ya. Wah, oke. Pernah juga kita singgung waktu bincang ngobrol yang lalu, obrolan kita yang lalu, keberadaan UC di Jepang itu karena dukungan dari partai politik yang berkuasa, ya kan? Nah itu mungkin sampai sekarang itu kan si UC ini dengan leluasa bergerak, membujuk ya, pokoknya mengumpulkan dana gitu kan untuk keberlangsungannya mereka gitu kan, dengan hal-hal yang tadi yang di luar kewajaran gitu ya, di luar kewajaran ya gitu, sedemikian mahalnya hanya untuk misalnya satu kuci gitu kan. Itu terus bebas bergerak kan, mungkin karena di awalnya ada dukungan dari para politisi. Apakah ini adalah suatu kolusi antara si dengan si partai politik sejak peristiwa penembakan mantan PM ini ya Shinzo Abe, hubungan antara UC dengan partai politik Jepang itu juga termasuk banyak disorot ya.
Kita tahu di Jepang, saya kira teman-teman mungkin tahu ya, di Jepang itu ada partai politik yang namanya LDP ya, Liberal Democratic Party. Partai ini dibentuk tahun 1955 ya. Jadi Partai Liberal dan Partai Demokrat itu bergabung jadi Partai Liberal Demokratik, jadi disingkat LDP. LDP ini berkuasa dari tahun 1955 sampai dengan tahun 2009. Ini jauh lebih lama dibandingkan dengan Orde Baru, dengan Iya ya, Golkar sampai gitu ya. sekarang ya. Lebih lama. Sampai sekarang. Jadi tahun 1955 sampai tahun 2009, tahun 2009 terjadi pergantian kekuasaan. Jadi RDP itu jadi partai oposisi gitu. Partai lain yang naik itu jadi partai yang berkuasa, tapi cuma bertahan 3 tahun saja. 3 tahun kemudian Kembali ke LDP. LDP balik lagi LDP sampai sekarang. Ya memang kalau strict sih tahun 1993 itu pernah ya LDP itu menjadi partai oposisi tapi cuma sekian bulan. Jadi sebenarnya nggak ada artinya ya. Jadi LDP itu berkuasa lama sekali dan LDP ini ibaratnya kalau di Jepang tuh partai konservatif gitu ya. Konservatif ketika tahun 1955, 55 itu tahun 50-an, 60-an, 70-an itu zaman perang dingin ya. Perang dingin itu perang antara kubu komunis dan kubu anti komunis. Nah, di Jepang itu di tahun 1950-an, 60-an itu partai sosialis, partai komunis itu pengaruhnya besar sekali di antara kaum buruh gitu ya dan kaum mahasiswa, gerakan mahasiswa gitu ya. Jadi pemerintah LDP itu punya kepentingan gimana caranya mengcounter pengaruh partai komunis. Jadi akhirnya mereka menggandeng UC ini, Unification Church ini ya, yang ini kan gereja dari Korea Selatan yang sebetulnya sangat-sangat anti komunis. Sehingga antara LDP dengan UC ini sebenarnya ada semacam hubungan yang sangat-sangat erat gitu. Maksudnya teman lama gitu lah, udah kerjasama dari tahun 1950-an gitu ya. Jadi secara personel gitu ya, tokoh antar tokoh gitu, tokoh-tokoh pentingnya itu dari pusat sampai ke daerah gitu ya. Jadi dari anggota parlemen gitu, anggota DPR kalau kita kira-kira Indonesia sampai ke DPRD sampai ke kepala daerah itu banyak sekali yang punya hubungannya sangat erat ya, kerjasama gitu ya dengan orang-orang UC. Sehingga karena hubungannya erat sudah terjalin, jadi itu tidak mungkin ya putus ya dalam waktu singkat. Jadi ini juga belakangan ini ya sejak ada peristiwa penembakan ini hubungan erat antara mereka tuh sangat seringkali disorot ya. Kira-kira hubungan konkretnya seperti ini ya. Anggota parlemen, jadi ketika pemilu ya, baik pileg gitu ya, pemilu legislatif maupun pilkada, ya, bukan pilkada kepala daerah. Jadi pemilihan anggota DPR atau anggota DPRD gitu ya. Itu kan perlu kampanye kan, saya kira teman-teman pasti tahu ya, itu kerjaannya banyak ya. Nah, UC ini mengirimkan anggotanya ya untuk ya, bekerja sebagai sekretaris volunteer, relawan gitu, nggak dibayar. Kalau nggak dibayar kan seneng gitu ya, karena ribet kan kalau untuk kampanye gitu kan. Nah, itu berarti setelah terpilih gitu ya, apakah itu kepala daerah atau anggota DPRD atau anggota DPR, itu kan pasti hutang merasa budi ya. budi gitu ya, hutang budi kan. Jadi akhirnya ya mereka juga nggak berani, ibaratnya nggak berani terlalu galak gitulah ya sama dengan UC gitu ya. Jadi misalnya UC, ini bermasalah nih, ada orang yang mengklaim dirinya ditipu gitu misalnya ya, diperes ya, dan sebagainya. Jadi ya nggak berani terlalu galak gitu ya. Jadi akhirnya hubungan antara mereka itu terus ya terjalin dengan sangat erat. Nah, ketika di tahun 1980 itu kan sempat heboh di Jepang sampai ada asosiasi pengacara gitu kan ya. Jadi artinya ini reputasinya udah jelek banget ya. Kalau reputasi jelek kan berarti untuk merekrut anggota baru kan nggak sulit ya. Maka di tahun 1997 ini UC ini pernah mengajukan ya untuk ganti nama. Mengajukan jadi gini, di Jepang itu ada Kementerian Pendidikan ya, Mombuka Gakusho, mungkin teman-teman tahu ya, ada Kementerian Pendidikan. Di bawahnya ada Direktorat Jenderal Budaya. Ya, di bawah Direktorat Jenderal Budaya itu salah satu yang diurus adalah agama. Jadi kalau urusan agama itu mereka surat izin dan sebagainya itu mereka ajukan ke Direktorat Jenderal Kebudayaan gitu ya. Nah, itu di tahun 1997 mereka pernah mengajukan permohonan untuk ganti nama. Karena kalau dengan nama UC itu punya reputasi udah jelek gitu lah ya. Ditolak. Ya. Ini kebetulan yang jadi ya, dirjen gitu, bukan dirjen, direktur gitu lah, urusan agama gitu. Dia sudah pensiun ya. Jadi dia ngomong gitu, dia bicara di media massa. Katanya waktu itu kami tolak. Kenapa? Karena UC ini sangat bermasalah. Jadi dianggap suatu organisasi yang apa ya membawa kerugian gitu ya, merugikan masyarakat ya. Terus mereka katanya mau ganti nama. Itu kami tidak izinkan. Kalau kami izinkan,
berarti ganti nama kan ganti image gitu ya. Nanti tindakan kelakuan mereka yang istilahnya menjual barang dengan nggak benar gitu ya. Itu akan dilanjutkan. Kalau itu dilanjutkan berarti nanti Kementerian Pendidikan Mombudsonnya itu akan dikritik, katanya seorang ganti nama ditolak terus. Ya, ditolak terus ya. Kemudian ya di tahun 2015 si Yusi ini mengajukan permohonan ganti nama ya. Dikabulkan. Ya, disetujui oleh Kementerian Pendidikan gitu, Direktorat Jenderal Budaya gitu. Jadi akhirnya ganti nama. Padahal dari tahun mereka mau mengajukan permohonannya dari tahun 97. Ya, 97. 97 itu mereka minta ganti nama. Enggak, jadi mengajukannya itu di tahun pertama kali mengajukan di tahun 97 ya. Dan itu ditolak dengan alasan dijelaskan oleh si mantan direktur ini ya di media massa. Saya nonton ada videonya di YouTube gitu ya. Katanya kami tolak karena ini bermasalah gitu ya. Tetapi di tahun 2015 itu mereka berhasil gitu ya, dikabulkan gitu, disahkan gitu, ganti nama menjadi Federasi Perdamaian Dunia dan Keluarga atau apa gitu ya. Jadi artinya kalau pakai istilah perdamaian dan keluarga gitu, itu kan sesuatu yang nggak mungkin ada masalah kan ya. Jadi seperti itu. Jadi dan di tahun 2015 itu adalah masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Jadi Shinzo Abe tentu yang memberikan izin itu adalah Menteri Pendidikan waktu itu ya. Tapi Menteri Pendidikan itu kan pembantu Perdana Menteri kan. Jadi itu kemungkinan nggak mungkin tidak terlibat. Iya. Ya. Itu satu ya. Kemudian ada satu lagi seorang wartawan senior ya, dia juga baru bicara gitu ya di media massa, di talk show gitu ya, di TV, ini juga ada di YouTube ya. Dia mengatakan gini, tahun 1995, saya kira mungkin teman-teman ada yang tahu ya, tahun 1995 itu terjadi peristiwa Sarin ya. Jadi ada satu ormas agama yang nggak jelas namanya Aum Shinrikyo ya. Ini kan yang di kereta api itu ya. Buddha, Shinto, Kristen, Islam masuk apa nggak, saya nggak tahu. Pokoknya gabungan dari agama utama dunia gitu. Itu yang anggotanya menyebarkan gas beracun ya di kereta api ya, di kereta api. Terus banyak orang keracunan kan, heboh banget ya. Jadi setelah itu kayaknya jelas ini kan merugikan masyarakat. Jadi akhirnya itu dilarang gitu. Artinya ormas itu izinnya dicabut gitu ya, di-ban gitu, izin operasinya dicabut gitu ya. Nah, menurut si wartawan ini waktu tahun dia tuh meliput ya masalah ormas agama itu udah lama gitu ya. Dia bersaksi gitu ya, tahun setelah peristiwa Aum itu dia diminta oleh petinggi dari kepolisian Jepang ya untuk memberikan pelatihan gitu, memberikan ceramah gitu ya, mengenai ormas agama, sekte agama gitu. Nah, waktu itu pokoknya datang itu siapa kayaknya sih para petinggi dari kepolisian gitu ya. Terus setelah itu, jadi waktu itu dia sempat dapat bocoran, katanya sih dapat bocoran bahwa setelah Aum Shinrikyo itu di-ban gitu ya, dicabut izin operasional, berikutnya yang akan kena itu Yusi. Ya. Jadi dia sempat mendengar bocoran seperti itu. Tetapi kemudian tidak ada tindakan konkret apapun ya. Nah, kemudian 10 tahun kemudian tahun 2005 ya. Nanti ceritanya ya, dia tuh bertanya ke seorang petinggi polisi, katanya ya 10 tahun yang lalu saya pernah dengar nih bocoran kayak begini seperti ini ya, tapi kemudian nggak ada tindakan apa-apa. Nah, sekarang kan 10 tahun udah berlalu gitu ya. Coba kasih tahu dong ya, kasih bocorannya. Kenapa sih waktu itu kayaknya sepertinya ada rencana untuk mencabut izin operasional, izin UC, tapi kenapa nggak jadi? Ya, kemudian katanya si polisi itu menjawab karena ada tekanan politik. Jadi artinya pihak kepolisian sudah melihat ya bahwa ini adalah organisasi yang membahayakan masyarakat. Seharusnya seyogyanya gitu itu dilarang gitu ya. Tapi kemudian karena tekanan politik akhirnya tidak bisa dilarang. Dari atasnya. Ya. Dari atas. Ya. Ini bocoran gitu ya. Ini dibahas ini secara publik gitu ya, disiarkan secara langsung. Kan ini siaran langsung gitu di TV dan ini diupload ke YouTube. Ya, jadi sebetulnya dengan peristiwa kali ini banyak sekali hal-hal yang di balik layar gitu yang selama ini tidak muncul di permukaan. Jadi akhirnya kita jadi tahu ya, masyarakat Jepang tahu dan kita yang di luar negeri karena kita bisa mengakses YouTube, kita juga jadi tahu ya. Ternyata ada apa-apanya gitu kan. Ya, tidak sesimpel seorang mantan Perdana Menteri ditembak selesai gitu ya. Iya, betul. Ya. Nah, menyangkut media massa tadi Ibu Susi sempat menyinggung ya bahwa
nama Yusi ya, ini kembali ke nama Yusi ya, nama Yamagami pada waktu setelah ditangkap kan memberikan pengakuan ya, ya kan, pengakuan kepada pihak polisi ya, ya kan? diinterogasi oleh polisi kan, ya pasti diinterogasi oleh polisi dan kemungkinan sih menyebutkan nama kan, nama dia sakit hati kepada satu organisasi agama gitu kan, pastinya kan siapa tuh gitu kan, pasti polisi akan bertanya dong ya, organisasi apa gitu kan, dan pihak polisian juga mungkin juga menyampaikan ya kepada pihak media massa gitu kan, menyebutkan nama itu mungkin ya, organisasi pasti agama, ya agama tersebut ya kepada wartawan gitu, media massa. Tapi kalau tidak salah nih di media massa sendiri tidak menyebutkan secara gamblang nama Yusi ya, secara apa namanya, hanya disebutkan ormas agama gitu. Kira-kira agama tertentu. Ya, ormas agama tertentu. Kira-kira apa ada alasan khusus ya pihak kita media juga ini tahu ya, tapi jelas kompak menyembunyikan nama gitu ya, nama Yusi. Ya, tidak ada satupun gitu ya. Media massa yang itu menyebutkan. Media massa besar khususnya ya. Semua media massa besar itu kompak menyebutkan ormas agama tertentu. Yamagami mengaku bahwa dia menembak Abe, membunuh Abe Shinzo karena dendam pada ormas agama tertentu. Ya, kenapa Yusi tidak dikeluarkan? Ini kemungkinan besar juga ada tekanan gitu ya. Tapi setelah itu, setelah beberapa hari kemudian, akhirnya terungkap juga gitu lah. Ya, diumumkan. Itu kenapa kok ada apa gitu? Itu juga kita nggak tahu ya, karena begitu ormas agama tertentu, ketika ormas agama tertentu disebut, sebetulnya banyak orang sebetulnya sudah memprediksi gitu, mengira-ngira itu kemudian Yusi. Itu satu ya. Kedua, identitas dari pelaku ini kan langsung ketahuan. Saya nggak tahu nih apakah dia bawa KTP apa ya, kita kan Jepang ada my number gitu ya. Kalau begitu my number ya, jadi seperti NIK gitu ya, nomor induk kependudukan gitu. Itu begitu ketahuan gitu, semua riwayat hidupnya akan terlacak. Ya, makanya hanya dalam waktu hitungan berapa jam gitu, orang tuh itu langsung sudah tersebar di media massa bahwa dia mantan Jietai gitu kan, dia pernah masuk Jietai, terus langsung heboh kan, wah masa seorang mantan tentara itu membunuh perdana menteri bla 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 gitu kan. Jadi masalahnya poinnya bukan di situ, tapi latar belakangnya gitu, identitasnya langsung terlacak gitu ya. Dan orang wartawan, biasanya wartawan tuh jeli gitu, langsung berusaha dia siapa, dia tinggal di mana, saudara-saudaranya siapa, langsung datang gitu, sampai saudaranya, tetangga dan sebagainya, wawancara. Ya, kemungkinan dari wawancara itu ketahuan. Ya, karena itu yang mengenai ibunya, atau cerita bahwa ibunya pernah donasi menyumbang 100 juta yen ya. 100 ichioku gitu ya. 100 juta yen ke Yusi ya, itu dari omnya ya, dari pamannya. Tapi kan waktu awal kan media massa tidak ada ya menyebutkan nama Yusi gitu ya. Nggak ada. Padahal harusnya kan mereka kan tadi dilacak gitu kan. Mungkin dilacak, udah ketahuan kayak gitu kan. Biasanya kan kalau wartawan atau media massa tuh cepet dapat infonya. Cepet. Iya. Tapi justru nggak cepet berita yang tentang Yusi ini, nama Yusi ini tetap tidak muncul gitu ya pada beberapa. Jadi resminya si Yamagami mengatakan ke polisi, saya dendam pada siapa gitu, pada Yusi. Itu tidak diberitakan, itu ditutupi gitu ya. Tetapi dengan mengetahui latar belakang identitas ya. Jadi si pelaku ini namanya Yamagami Tetsuya. Identitasnya apa? Jadi latar belakang dia sekolah di mana, tinggal di mana, sekolah di mana, dulu pernah kerja di mana, itu kan datanya keluar semua. Ya, ada kemungkinan datanya keluar semua, sanak keluarganya siapa, teman SMA-nya udah diwawancara gitu ya. Jadi teman SMA-nya tempat dia arubah itu, tempat dulu dia bekerja, atasannya juga sudah diwawancara. Jadi ada kemungkinan dari wawancara itu sedikit banyak dapat gambaran ya dia itu seperti apa gitu ya. Bisa jadi dari situ. Terutama saya kira ke pamannya gitu ya.
pamannya kan bercerita, ibunya itu dulu pernah donasi gini-gini sekian gitu ya ke UC, akhirnya bangkrut. Ya, ada kemungkinan. Jadi kalau sudah begitu, itu udah nggak bisa ditutupi lagi. Hai, oke, kita ke bagian Yamagami ini, kembali ke Yamagami ya. Kan selain sakit hati kepada Yusi ini gitu ya, karena telah menyengsarakan keluarga dia, apa yang membuat Yamagami ini nekat menyerang Shinzo Abe dengan senjata api rakitannya? Nah, itu ada kan kita faktor nggak lain? tahu ya. Ya makanya kan kita nggak tahu ya. Ya, maksudnya apakah ada ulasan atau ada analisa dari pakar? Itu asumsi gitu ya. Kita kan nggak tahu ya. Kita cuma bisa nebak-nebak ya. Kita kan cuma bisa nebak-nebak. Tapi kan Yamagami itu hidup dalam masyarakat Jepang kontemporer gitu ya. Kan dia sekarang tahun ini umur 41 tahun kan. Berarti kan dia kan lahir. Jadi ketika tahun 80-an ya. 80-an, 90-an, ya oke. 81 berarti. Ya, jadi ketika dia kecil tuh tahun 80-an, tahun 90-an tuh ketika dia remaja, kemudian tahun 2000-an dia tuh udah dewasa dan seterusnya. Nah, ketika dia remaja, dia masa kecil, masa kanak-kanak, masa remaja, masa sudah dewasa, dia hidup dalam kondisi seperti apa? Itu kan bisa dilacak gitu. Itu ketahuan kan ya. Nah, kondisi Jepang itu seperti apa? Nah, ini kita bisa jadi mencocokkan gitulah ya. Dia ini adalah generasi yang disebut generasi yang kurang beruntung gitu ya. Generasi yang lahir ketika dia menginjak dewasa itu Jepang resesi. Ya. Tahun 1990-an gitu mulai resesi, masuk ke tahun 2000-an itu ya, itu zaman resesi. Resesi, nah dia itu dari keluarga yang kurang beruntung ya, dia kuliahnya tidak selesai DO, kemudian tidak pernah bekerja tetap ya, dia selalu bekerja statusnya kontrak terus ya. Kalau kontrak kan berarti tidak ada jaminan pekerjaan ya, sehingga biasanya kalau seperti itu orang Jepang tidak berani menikah ya. Jadi kemudian merasa hidupnya tidak ada harapan. Ya, jadi kemungkinan karena dia putus asa selain karena UC gitu ya, dia akan putus asa dengan hidupnya yang semua serba tidak pasti. Ya. Akhirnya dia menjadi frustrasi. Nah, kemudian terkait ini ada seorang, ini saya coba kasih lihat, tunjukkan fotonya aja ya. Ini ada seorang akademisi gitu ya. Ini dimuat di Asahi Shimbun gitu, surat kabar, salah satu surat kabar terkemuka ya di Jepang. Ini di tanggal 30 Juni ya. Jadi baru minggu lalu. Ini seorang pakar gitu. Saya kira dia 30 Juli ya. 30 Juli ya ini ya, 30 Juli tahun 2022. Jadi saya kira ulasannya ini sebenarnya sangat penting gitu ya. Jadi dia mengatakan Yamagami jelas kalau kita lihat dari perjalanan hidupnya dari kecil remaja sampai dia dewasa, sebenarnya dia tuh dari keluarga yang kurang beruntung. Tapi dalam hal kondisi dia kurang beruntung, tidak ada yang bersimpatik gitu ya pada dia, tidak ada yang mau mendengarkan keluhan dia. Jadi di Jepang ini setelah tahun 2000-an ke sini itu ya ada semacam tren gitu ya, catchphrase gitu ya, suatu kata yang menjadi kata kunci dalam masyarakat itu jikoseki ni. Jikoseki ni itu artinya seki itu tanggung jawab ya, jiko itu diri sendiri, jadi tanggung jawabmu sendiri. Jadi misalnya ada orang yang kurang beruntung, misalnya putus sekolah, kemudian tidak bisa bekerja di sektor formal, jadi kerjanya kontrak, tidak bisa bekerja tetap gitu ya, kerjanya kontrak terus, tidak bisa menikah, tidak punya teman dan sebagainya, itu urusanmu sendiri. Ya, jadi dari orang lain itu tidak ada semacam simpati atau minimal mendengarkan curhatan gitu, itu nggak ada yang mau gitu ya. Jadi padahal kalau menurut beliau ini seorang profesor itu ya, Nakajima Takeshi. Dia mengatakan sebetulnya kita hidupnya ketika kita lahir kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua seperti apa gitu di keluarga, apakah orang kaya atau orang miskin, orang tua berpendidikan tinggi atau tidak gitu ya. Termasuk kita kan nggak bisa memilih kita lahir di zaman apa gitu ya, lahir di mana ya, kemudian kita mendapat pendidikan seperti apa kan kita tidak bisa memilih. Kalau orang tua kita mampu gitu, kemudian bisa memberikan kita pendidikan yang baik, itu kan sebenarnya bukan dari usaha kita sendiri, tapi difasilitasi oleh orang tua. Terus kemudian kalau ada anak yang misalnya dari keluarga kurang beruntung, orang tuanya tidak mampu sehingga dia tuh pendidikannya tidak baik, gitu, tidak bisa mendapatkan pendidikan baik, itu kan sebenarnya juga bukan salah dia. Itu kan sebetulnya dia hanya konsekuensi gitu ya, yang dibentuk oleh lingkungan, oleh orang tua dan sebagainya. Tapi kenapa hasil gitu konsekuensinya itu ya sukses atau tidak, itu semua harus ditanggung oleh si individu itu sendiri.
Ini sebetulnya suatu pemikiran yang sebetulnya keliru, tapi itu dianggap sesuatu yang sah saja, yang lumrah gitu di Jepang ya. Jadi sama seperti si Yamagami ini ya. Jadi konon dia tuh senang karena nggak ada teman curhat gitu ya. Jadi akhirnya dia tuh banyak curhatnya di media sosial gitu ya, di Twitter dan sebagainya ya. Terus dia mengatakan itu Siapa seperti Yamagami ini ya. ini Dia ya? ada Yamagami ini ya. Jadi dia pernah di Twitter, tweet gitu ya. Oh, Jadi Twitter ya. apa ya? Twitter dia pernah tweet gitu ya Tweet. katanya. Jadi kira-kira ya. Jadi dia mengatakan ya, naze kan mengapa ya? Mengapa orang yang gagal yang sebetulnya memerlukan perlu dicintai ya, justru paling tidak dicintai. Ya. Ini sepertinya dia tuh bertanya gitu ya tentang Sedih kenapa saya banget jadi ya. seperti ini ya. Iya, saya tuh sebetulnya kepengen gitu dicintai orang-orang gitu, tapi kok saya paling nggak dicintai gitu ya. Jadi dari situ sebetulnya masalahnya mungkin bukan hanya UC hanya satu trigger gitu ya. Tapi dalam masyarakat Jepang selain para korban dari UC itu sebenarnya banyak orang yang kurang beruntung gitu ya. Terutama misalnya dalam hal ini hal pendidikan gitu ya. Kemudian pendidikan bukan cuma sekolah aja, termasuk pendidikan keluarga ya, dan pendidikan sosial dan sebagainya. Itu sebetulnya kan banyak sekali difasilitasi oleh orang tua dari si anak atau lingkungan gitu, keluarga besar kalau ada gitu ya. Ya sebenarnya ikut kan membentuk karakter gitu kepribadian dari si anak. Jadi artinya ada anak yang beruntung, ada anak yang kurang beruntung gitu ya. Tapi yang kurang beruntung, jadi contohnya seperti si Yamagami ini, ayahnya bunuh diri, abangnya juga bunuh diri, kemudian ibunya menelantarkan mereka gitu ya. Kemungkinan saudara keluarga besar, anggota keluarga om dan tante dan sebagainya juga nggak peduli pada si Yamagami ini ya. Nah orang sepertinya ini tidak ada yang peduli, jadi karena nggak ada yang peduli, akhirnya jadi semakin apa namanya ya, semakin merasa putus asa gitu ya, merasa putus asa, hopeless, akhirnya menjadi nekat. Ya, ini salah satu poin sebetulnya yang dikemukakan gitu dalam artikel ini, artikel surat kabar ya. Jadi semacam bukan penyelesaian sih ya, semacam sedikit jalan keluar gitu ya. Untuk mencegah kondisi seperti ini ya, peristiwa seperti ini terjadi, seharusnya anggota masyarakat tuh harus membentuk semacam persepsi baru ya, saling peduli. Jadi minimal mau mendengarkan curhatan orang lain. Dan kalau ada orang yang misalnya gagal, kurang beruntung gitulah, kurang berhasil dalam pendidikan, kurang berhasil dalam karir gitu ya, jangan menganggap dirinya itu yang salah dirinya. Jiko sekini, oh ya saya hidup miskin, hidup saya serba tidak menentu, itu karena salah saya sendiri. Jangan berpikir begitu. Pemikiran seperti itu salah. Ya, salah satu jadi mengubah cara berpikir, pola berpikir, mindset itu sebenarnya sangat penting ya pada diri orang-orang yang kurang beruntung maupun pada diri orang-orang di sekitarnya. Mungkin ada lagi analisa dari pakar di Jepang yang sebetulnya banyak sekali ya. Tapi ini ada beberapa, cuma dua sih ya, cuma dua yang saya kira penting banget ya. Saya ingin memperkenalkan ya, saya ya sharing gitulah dengan tadi satu ya Nakajima. Ini satu lagi ini ya Nakajima ini di tanggal 31 Juli ya. Ini tanggal 31, jadi ya 2 hari yang lalu gitu ya. Ini juga wawancara ke ini namanya Shimazono Susumu ya. Jadi profesor emeritus ya, dari Tokyo University ya, Universitas Tokyo. Jadi Shimazono Sensei itu terkenal banget ya. Dia tuh banyak membahas tentang sekte agama baru di Jepang. Agama baru ya, ternyata agama sekte yang muncul setelah restorasi Meiji, setelah Perang Dunia Kedua, dan setelah Jepang itu masuk ke era bubble gitu ya, tahun 1980-an gitu ya. Jadi dia membahas, jadi ketika ada gejolak sosial gitu, ada misalnya resesi ekonomi gitu ya, seperti sekarang gitu, inflasi gitu ya, banyak orang tuh hidupnya menjadi tidak nyaman gitu, terancam gitu ya, dan menjadi gelisah. Nah biasanya kalau mereka gelisah dan tidak ada teman curhat gitu ya, tidak orang-orang semacam solidaritas gitu ya, setiap individu yang galau itu akhirnya menjadi tidak berdaya, akhirnya mereka akan dengan sangat mudah ya digandeng gitu lah, istilahnya dibujuk ya ke suatu sekte agama tertentu. Kita tidak mengatakan semua sekte agama itu negatif ya, tapi ada yang negatif. Dan ketika orang dalam kondisi galau, mereka akan sulit menolak gitu ya, atau menghindari gitu ya bujukan dari ormas agama. Nah,
Jadi ini dia bahas tentang sektor UC ini ya, dan sebaik-baiknya masalahnya seperti penjualan barang-barang yang sebetulnya di luar harga dengan harga di luar kewajaran gitu ya. Tapi tetap saja akhirnya ada yang mau membeli, ada yang sepertinya dengan sukarela gitu menjadi korban. Kenapa? Karena mereka galau. Kalau orang dalam kondisi galau itu ya, istilah di kita tuh galau tingkat dewa gitu ya. Orang tuh udah nggak bisa lagi diajak berpikir logis. Ini sebetulnya masuk akal atau tidak ya. Nah, ini untuk wawancara dengan si Shimazono Sensei ini saya kira ada satu poin yang sangat-sangat penting gitu yang diutarakan yang tidak dibahas di tempat lain, itu adalah dia mengatakan ya peristiwa ini ya mungkin awalnya kita hanya menyalahkan, mungkin kita di Indonesia gitu ya, kita hanya menyalahkan Yamagan, ini masa membunuh orang. Nah, setelah itu misalnya kalau di Jepang itu mereka mulai terkuak gitu ya, korban-korban dari UC gitu, oh UC itu salah, UC itu jahat gitu ya, atau UC itu kan di backing gitu, backup oleh LDP gitu, partai politik, oh partai politisinya juga nggak benar gitu ya. Tapi sebetulnya menyalahkan orang lain itu gampang sekali ya. Ya, tapi sebetulnya bukan hanya itu. Nah, si Shimazono Sensei mengatakan akademisi dan media massa sebetulnya juga bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa ini. Mengapa? Karena yang namanya UC itu sekarang udah ganti nama, tahun 2015 kan udah ganti nama ya. Nah, ini ormas ini kan sebetulnya maaf ya dari tahun 1980-an tuh sudah banyak bermasalah gitu, sudah banyak korban gitu ya. Kenapa bisa banyak orang menjadi korban? Karena ketidaktahuan. Mereka nggak ngerti ya. Dan adalah tugas tanggung jawab sosial dari akademisi gitu ya untuk memberikan pencerahan, sharing informasi gitu ya, pengetahuan kepada masyarakat ya, supaya jangan sampai tertipu ya. Tapi tugas itu ya atau tanggung jawab itu tidak diemban gitu. Tugas itu tidak dijalankan akademisi. Jadi mungkin mereka ya ibaratnya hanya mengurung diri dalam menara gading gitulah ya, biasa begitu ya. Jadi masyarakat di luar kampus gitu ya, masyarakat luas kalau mau bodoh dan kemudian tertipu itu bukan urusan saya ya. Itu satu. Kemudian media massa, maskomi bahasa Jepang, jadi media massa kalau misalnya secara gencar gitu memberitakan ya tentang peristiwa ada anggota dari UC itu tertipu gitu, duitnya dikuras gitu. Kalau gencar memberitakan, itu kemungkinan akan meningkatkan awareness gitu. Masyarakat akan lebih ngeh gitu, lebih sadar gitu. Kemudian menjadi lebih berhati-hati gitu ya. Tapi itu tidak dilakukan. Ya, tidak dilakukan. Jadi artinya karena nggak mau repot ya, mungkin ya nggak mau repot. Jadi akhirnya bisa dikatakan ada semacam pembiaran gitu ya yang dilakukan oleh akademisi dan media massa. Mereka tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya gitu ya, tidak bertanggung jawab kita pada masyarakat ya, sehingga membuat kondisi jadi keberadaan UC itu bisa berlanjut sehingga korban terus berjatuhan, kemudian akhirnya ujung-ujungnya terjadi peristiwa fatal ya, penembakan mantan perdana Shinzo Abe. Ya. Menarik juga ya. Jadi sebetulnya adalah juga menyangkut ke semua aspek dari kehidupan masyarakat sendiri ya. Jadi bukan semata-mata hal yang dia udah frustasi terus ya pelampiasannya menembak orang gitu ya. Ternyata banyak kaitannya ya. Wah, menarik juga. Tambahan baru informasi nih kita ya. Dari media yang lumayan besar di Jepang ya, seperti Asahi Shimbun banyak juga memuat tentang atau mengulas ya hal-hal terkait dengan peristiwa Abe ini, penembakan terhadap Shinzo Abe ini ya. Oke, Anda bisa menyimpulkan sendiri apa yang sudah disampaikan, diceritakan oleh Ibu Susi tentang hal-hal yang diberitakan oleh mass media Jepang ya. Terkait khususnya terkait Yamagami Tetsuya si pelaku penembakan terhadap Shinzo Abe ya. Kita nantikan lagi mungkin cerita tahu ya, kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Memang sih kita tidak boleh menyalahkan si A, si B, si C karena ya kesalahan bukan hanya dari satu atau dua tapi juga dari semua ya yang sehingga membentuk situasi menjadi seperti itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih. Ceritanya yang menarik pada kesempatan ini. Juga terima kasih kepada Sobat Asona Ruhodo Channel. Semoga
apa yang disampaikan oleh Ibu Susi itu hal-hal yang diberitakan di media massa Jepang, analisa para pakar di Jepang itu bisa bermanfaat untuk Sobat Asonar Hodo Channel untuk lebih terbuka lagi wawasannya, juga lebih banyak mendapatkan informasi bahwa khususnya terkait dengan peristiwa penembakan terhadap AB, di mana pelakunya ya Yamagami Tetsuya yang banyak diberitakan di media massa di Jepang. Baik, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain dengan cerita yang terkait dengan Yamagami Tetsuya, karena kita pada ngobrol tentang Jepang ini kita tidak bercerita tentang Shinzo Abe, tetapi lebih fokus kepada Yamagami Tetsuya dan terkait dengan Yamagami Tetsuya ini ya. Oke. Semoga Sobat Asonar Hodo Channel sehat selalu. Kita jadi bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.